Kenapa? Karena orang pertama yang dapat komisi, OR, bonus, dan lain-lainnya Anda. Saya nggak dapat. Kecuali Anda bayar saya. Trainer-trainer nggak dapet, teman-teman ya. Kalau kayak gitu nggak bisa Anda berpangku tangan dalam proses development. Pertanyaan, Anda tahu nggak area-area yang harus di-develop? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Akang Sandi Suryaman. Kenapa saya pakai Blangkon? Karena saya lebih suka dipanggil Akang dibandingkan dipanggil Coach. Tapi sebelum mulai, teman-teman, seperti biasa, salam excellent, outstanding. Nah, tadi saya buka, teman-teman, kenapa saya lebih suka dipanggil Akang dibandingkan dengan Coach. Lebih prestis Coach sih sebenarnya ya. Meskipun saya sudah tersertifikasi, meskipun saya sudah terlisensi. Beda ya teman-teman antara sertifikasi, punya sertifikatnya, sama terlisensi, punya lisensinya. Beda teman-teman ya. Beda juga sama mereka yang udah pernah belajar coaching ya, tapi nggak ada sertifikasi dan nggak ada lisensi, hanya pernah belajar aja ya, mungkin di YouTube dan lain-lain. Beda teman-teman ya. Karena di sesi ini saya justru malah ingin menginformasikan sebuah hal tentang development, teman-teman ya. Kenapa ini harus diangkat? Karena gini teman-teman ya, teman saya ya, rekan-rekan saya, ketika mereka merekrut bilang, "San, ngerekrut itu gampang." Widih, saya suka happy kalau ngedengar rekan-rekan saya bilangnya ya, ngerekrut itu gampang. Ini berarti orang udah jago ngerekrut ya. Terus dia bilang ya, yang susah itu adalah membuat mereka berproduksi. Ini kan artinya nih teman-teman, ada dualisme nih ya teman-teman. Ngerekrutnya gampang, membuat mereka berproduksinya susah. Terus problemnya di mana? Saya bilang, lo kan perekrut San, lo kan ngajarin rekrut. Iya ya. Terus masalahnya di mana? Iya San ya, ngerekrutnya gampang tapi membuat mereka berproduksi susah. Terus kaitannya sama saya apa? San, lu kan ngajarin ngerekrut San, tolong dong ajarkan gimana ngerekrut ya orang-orang yang tepat. Saya bilang kayak begini ya, problemnya adalah bukan Anda salah merekrut ya. Kalau Anda udah belajar teknik ngerekrut yang tepat, Anda tahu teknik seleksi orang-orang yang tepat, Anda tahu bagaimana memilih mereka, Anda tahu bagaimana menggoda mereka, Anda tahu bagaimana menyampaikannya, Anda sudah sampaikan visinya, misinya. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana proses developmentnya. Kenapa? Karena Anda jangan tuker-tuker, Anda jangan campur adukin cuy. Ngerekrut, development ya development. Beda bro. Anda nggak boleh bilang bahwa ngerekrut itu gampang, yang susah developmentnya. Ya, Anda cukup bilang, saya udah ngerekrut ya, saya perlu belajar development. Kenapa? Karena antara ngerekrut sama development beda ya. Tips ngerekrut, teknik ngerekrut, bagaimana ngerekrut, sama tips mendevelopment, bagaimana mendevelopment. Bagaimana membuat orang pada akhirnya mau melakukan apa yang Anda sampaikan, antara merekrut dengan develop itu berbeda, sangat-sangat berbeda. So teman-teman, setelah Anda menguasai teknik merekrut, Anda menguasai teknik menseleksi, Anda menguasai bagaimana menyampaikan, bagaimana menggoda, sehingga orang pada akhirnya mau bergabung di bisnis ini, sudah punya kode agentnya, sudah punya lisensi AAJI-nya, dan pada akhirnya mereka siap untuk bisa Anda develop. Pertanyaannya adalah ya, apakah Anda mengetahui teknik developnya? Anda nggak boleh tuh bilang ya, itu kan tugas trainer. Kalau kayak gitu teman-teman, sampai kapan bisnis Anda nggak akan berhasil? Salah. Trainer itu ya, ini khususnya trainer di kantor pusat atau trainer yang ada di agensi Anda ya. Trainer itu adalah orang ketiga teman-teman ya. Orang pertama yang punya tanggung jawab untuk mendevelop Anda. Orang pertama yang punya tanggung jawab merekrut itu Anda. Orang pertama yang tahu bagaimana mengembangkan bisnis ini Anda. Kenapa? Karena orang pertama yang dapat komisi, OR, bonus, dan lain-lainnya Anda. Saya nggak dapet. Kecuali Anda bayar saya. Trainer-trainer nggak dapet, teman-teman ya. Kalau kayak gitu nggak bisa Anda berpangku tangan dalam proses development. Pertanyaan, Anda tahu nggak area-area yang harus di-develop apa? Anda tahu nggak perbedaan antara training, ya, facilitating, monitoring, coaching? Anda pelajari itu nggak satu persatu. Anda tahu nggak bagaimana cara Anda berdiri di depan menyampaikan sesuatu menggunakan gestur? Ya. Anda tahu nggak bagaimana mengajarkan?
Ya. Ini yang Anda harus pikirkan. Setidak-tidaknya kita pikirkan terlebih dahulu yuk teman-teman. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Ketika Anda masuk ke dalam proses development, apa yang harus development? Teman-teman, kita tahu bahwa ada area yang harus development, yang kita biasa singkat sebagai KASH. KAS. K yang pertama adalah knowledge. Nah ini dia. Kadang-kadang leader tuh cukup handal, cukup cakap dalam mentransfer knowledge. Tahu teman-teman ya, apa itu produknya, apa manfaatnya, berapa besar premi yang harus dibayarkan, apa ketentuan-ketentuannya, bagaimana nanti klaimnya. Anda tahu tuh produk ya teman-teman ya. Anda bisa menyampaikannya dengan baik. Tetapi teman-teman, Anda harus paham di sini bahwa menyampaikan sesuatu hanya pada ranah tahu. Anda tahu nggak sih teman-teman, yang harusnya Anda develop bukan mereka tahu, bukan hanya transfer knowledge, tetapi teman-teman mereka bisa mengaplikasikan knowledge yang sudah ditransfer. Ketika Anda training mereka tentang produk knowledge teman-teman, Anda ada tesnya nggak nih? Anda ada coba untuk lakukan evaluasi nggak nih? Bener nggak mereka paham tentang produknya? Produk kesehatan itu kompleks teman-teman dibandingkan dengan produk-produk tradisional ya. Produk unit link apalagi teman-teman, jangan sampai salah lagi menyampaikannya teman-teman. Anda bisa nggak menyampaikannya sehingga mereka bukan hanya tahu tapi paham. Oke, ternyata jalannya bisnis asuransi jiwa seperti ini loh. Ya karena apa? Karena asuransi jiwa bukan berarti teman-teman ya perusahaan asuransi itu punya dana yang siap sewaktu-waktu ya, apapun klaimnya, apapun penyakitnya, ketika yang dijual adalah produk kesehatan siap dibayarkan. Nggak kayak gitu cuy. Anda udah kasih paham belum bahwa ini adalah sebuah produk di mana produk ini adalah produk kumpulan. Setiap orang yang bergabung di bisnis asuransi jiwa sebagai nasabah sama-sama memiliki tanggung jawab. Artinya ada yang harus dijaga. Jangan sampai orang yang sakit ya pada akhirnya menerima manfaat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sehat. Kan nggak fair. Anda kasih pemahaman seperti itu nggak? Anda tahu nggak artinya produk tradisional? Anda tahu nggak artinya produk unit link? Anda tahu nggak apa itu produk kesehatan? Anda tahu nggak apa yang terjadi sekarang nih? Itu yang disebut sebagai bukan hanya transfer knowledge tapi berikan pemahaman. Yang kedua adalah Anda nggak bisa hanya transfer knowledge tapi tidak transfer attitude. Apa itu attitude? Attitude adalah eci kentut. Nggak kayak gitu juga. Attitude adalah sekumpulan sikap-sikap baik yang pada akhirnya Anda contohkan teman-teman ya. Bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda bersikap, bagaimana Anda bertemu orang, bagaimana Anda menghargai, bagaimana Anda menerima pertanyaan, bagaimana Anda menjawab. Itu yang disebut dengan attitude. Attitude ini harus diajarkan. Kenapa? Karena attitude sebagai seorang admin, attitude sebagai seorang bankers, attitude sebagai seorang insinyur, attitude sebagai seorang pedagang berbeda dengan attitude sebagai seorang financial consultant. Beda teman-teman. Jangan sampai Anda punya agent yang knowledge-nya bagus, pengetahuan tentang asuransinya bagus, ketika ketemu nasabah ya tiba-tiba duduk kakinya diangkat sambil ngupil. Mending kalau sambil ngupil, upilnya diambil, ditarik, dilempar ke nasabah. Kan nggak oke ya teman-teman. Itu bicara tentang attitude teman-teman ya. Bicara tentang sikap. Jangan sampai ketika nasabah bertanya matanya kemana-mana. Jangan sampai ketika presentasi ya tiba-tiba jelalatan. Kenapa? Karena ternyata nasabahnya adalah wanita dengan pakaian seksi. Itu disebut dengan attitude teman-teman ya. Menghargai nggak? Jangan sampai ketika nasabah membandingkan dengan perusahaan asuransi lain, Anda justru malah menjelekkan perusahaan asuransi lain. Nggak bisa seperti itu. Itu yang disebut dengan attitude. Kenapa? Karena nasabah nggak beli produk dari penjual. Nasabah membeli produk, teman-teman. Alasan utamanya adalah siapa yang menjual. Karena yang menjual tersebut akan memberikan kepercayaan. Kalau yang menjualnya oke, udah pasti produknya oke kan? Asumsinya seperti itu ya teman-teman. Kalau produknya oke, tapi penjualnya tidak oke, pasti ada something wrong teman-teman ya. Oleh karena itu ajarkan attitude itu yang baik ya. Contohkan attitude itu teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang financial consultant? Knowledge sudah, attitude sudah, skill yang selanjutnya. Nah ini dia teman-teman ya. Skill, tolong bedakan antara hard skill sama soft skill. Menjual itu hard skill. Komunikasi dalam menjual itu soft skill. Melakukan perencanaan keuangan itu hard skill. Meyakinkan orang untuk merencanakan keuangannya adalah soft skill.
Berbeda tuh teman-teman, jangan sampai di agensi Anda knowledge-nya sudah diajarkan, hard skill-nya sudah diajarkan. Bagaimana menghandling objection, bagaimana presentasi, bagaimana melakukan fact finding tapi tidak diajarkan ya. Bagaimana memiliki mindset, bagaimana memiliki hal yang luar biasa, bagaimana memiliki motivasi, bagaimana memiliki teknik bicara yang teratur, bagaimana menggunakan intonasi, bagaimana menggunakan volume berbicara, bagaimana coba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apapun yang dilakukan oleh nasabah kendalinya ada di kita. Bagaimana coba untuk mereframing bahwa tidak pernah ada penolakan, yang ada adalah sebuah pembelajaran. Itu yang disebut dengan soft skill. Sayangnya nih, saya bilang sayangnya ya teman-teman ya, mata kepala saya sendiri berbicara lagi teman. Pelatihan sekarang yang diadakan oleh perusahaan asuransi, oleh kantor-kantor agensi hanya berfokus pada knowledge dan pada skill dari sisi hard skill, tapi lupa mengajarkan soft skill. Nah, ini kenyataan. Kenapa? Karena dulu saya adalah trainer soft skill. Dan akhirnya nggak ada lagi tuh trainer soft skill. Nggak ada lagi teman-teman ya, training-training tentang soft skill nggak ada lagi. Training-training untuk fun tuh nggak ada lagi ya. Training-training untuk bikin bahagia itu nggak ada lagi. Training-training untuk termotivasi nggak ada lagi. Training-training untuk membuat agent-agent punya daya juang tinggi nggak ada lagi. Training-training untuk membuat agent punya disiplin nggak ada lagi. Training-training untuk membuat agent akhirnya bisa memanage waktunya dengan baik nggak ada lagi. Karena yang difokuskan hanya dari sisi product, knowledge, dan hanya dari sisi hard skill. Soft skillnya lupa. Yuk PR sama-sama ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah teman-teman habit. Nah, kita tutup dengan habit ya. Habit ini adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan baik teman-teman. Bukan hanya attitude, bukan hanya sikap-sikapnya saja, tetapi yang pada akhirnya sikap-sikap ini teman-teman terakumulasi, dijalankan secara konsisten, dicontohkan, diikuti, dan pada akhirnya menjadi sekumpulan-sekumpulan hal yang pada akhirnya settle. Itu yang disebut dengan kebiasaan. Kalau tadi saya punya attitude-nya suka tersenyum ketika ketemu sama orang adalah kebiasaan. Kalau saya yang tadi akhirnya punya attitude suka menghargai orang, suka mendengarkan dia di luar dari suka berbicara ya. Dan pada akhirnya memahami apa yang diinginkan oleh nasabah, memahami apa yang ada diinginkan oleh teman-teman satu tim ya. Itu adalah kebiasaan. So teman-teman, sekali lagi, merekrut adalah satu hal, mendevelop mereka pada akhirnya berhasil di sini adalah hal yang lainnya. Sudahkah Anda pelajari bagaimana mendevelop? Sudahkah Anda pelajari bagaimana membuat mereka akhirnya bertumbuh? Kalau sudah melakukan proses perekrutan, sudah pelajari bagaimana merekrut, tolong pelajari bagaimana mendevelop. Terima kasih, kita bertemu dengan saya di sesi-sesi berikutnya. Saya ucapkan salam EO.